Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini, selalu baru setiap pagi dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu patut bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari satukan hati, pikiran, dan hidup kita. Kita bersekutu dalam saat teduh dengan Rehat edisi Sabtu 25 Juli 2020. Kita satu dalam doa, mohon tuntunan Allah. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Kami ada pagi ini karena kemurahan dan belas kasih-Mu. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus urapi dan terangi hati kami, agar kami memahami dan menghidupi firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dan bersabdalah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Cinta adalah alasan. Napobanangna Pak Kaboro. Ada berbagai kata dan cara untuk menyatakan cinta. Karena cinta, seseorang bisa bersemangat dan semakin sukses dalam hidupnya. Dan sebaliknya, karena cinta, seseorang bisa jatuh terpuruk
kata sebuah judul lagu Toraja, Nalakto Cinta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub cinta kepada Rahel. Dengan alasan cinta itu, Yakub sama sekali tidak merasa berat bekerja 7 tahun lamanya bagi Laban. 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja karena semangatnya untuk mendapatkan Rahel. Namun ketika cukup 7 tahun, seperti perjanjian mereka, tidak serta-merta Yakub mendapatkan Rahel. Kebiasaan yang berlaku menjadi penghalang, yakni tidak bisa adik dikawinkan mendahului kakak. Ayat 26. Karena itu Yakub harus menambah 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi waktu seluruhnya bagi Yakub untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya itu adalah 14 tahun. Karena cinta, Yakub bisa bersabar dan tetap bersemangat serta memiliki kekuatan untuk terus bekerja bagi Laban. Dalam hal ini, cinta adalah alasan bagi Yakub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, milikilah cinta sebagai alasan dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Bukan cinta yang hanya berhubungan dengan perasaan atau cinta yang karena hubungan-hubungan khusus antara manusia, tetapi dengan dasar cinta Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Cinta adalah alasan Allah mengorbankan anak tunggalnya, supaya saya dan saudara-saudara memperoleh hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami setiap saat. Pagi ini kami bersyukur disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menghidupi cinta kasih Allah dalam kehidupan kami setiap saat, dengan selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin bahwa kami akan aman tentram dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa berjalan bersama Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Kami serahkan hidup anak-anak dan cucu kami, bahkan keluarga kami, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Lindungi dan peliharakan mereka. Jemaat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu, Tuhan jaga dan lindungi selalu dalam berbagai aktivitas mereka. Tuhan, saat ini kami datang membawa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Anak Iki yang dirawat di rumah sakit PKT, Ibu Yuliana Tasik atau Mama Roy yang dirawat di rumah sakit PKT, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka cita hiburkan Tuhan, serta yang bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, serta orang tua dalam usia lanjut, Tuhan berkati mereka dan mampukan kami untuk saling menopang dalam doa satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Windy yang ada di Makassar, untuk mempersiapkan diri kembali ke tempat kerja di Papua. Tuhan berkati sehingga saatnya nanti boleh berangkat dan tiba dengan selamat. Pemerintah kami,
bangsa dan negara kami, khususnya Kota Bontang. Tuhan berkati. Tuntun kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami hari ini, dalam masa new normal. Biarlah kami boleh jalani dengan baik dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Pulihkan kami dari COVID-19 Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang, dan bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita. Soli Deo Gloria.